Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan adab dalam mengkonsumsi makanan atau adabul akal. Ya. Bagaimana di sini dijelaskan di buku ini ada 3 hal yang kaitannya dengan adab dalam makanan. Secara singkat atau secara garis besarnya, bahwa adab dalam makan ini ada sebelum makan, kemudian ketika sudah makan, dan kemudian setelah makan. Nah, bagaimana di buku ini dijelaskan kaitannya dengan adab makan yang tadi saya sudah sampaikan, ya, sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Artinya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa. Islam sangat detil, lengkap, ya, mengatur sisi-sisi kehidupan kita sebagai seorang muslim, ya, dari mulai hal-hal yang kecil sampai sesuatu yang besar itu diatur dalam Islam sedemikian rupa, dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk juga di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji bagaimana yang dijelaskan di buku ini atau di kitab ini terkait dengan adab makan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, ya, tadi sebagaimana sudah disebutkan. Yang pertama adalah kita lihat mencuci tangan sebelum makan, ya. Mencuci tangan sebelum makan ini dijelaskan dalam Islam. Ya, jadi kalau misalkan sekarang sedang kondisi COVID, ada istilah 3M, ada istilah 5M gitu ya. Nah, Islam itu sudah mengajarkan sudah lama, sudah jauh-jauh hari, bahwa kita sebelum makan itu harus mencuci tangan. Dan di sini disebutkan, ya, ada beberapa hadis yang kaitannya dengan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan sebelum makan. Misalkan hadis di sini dijelaskan, ya, sangat panjang hadisnya. Intinya adalah di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat, ya, hidangan al-maidah, hidangan makanan, ya. Kemudian duduk dengan sahabat-sahabatnya tersebut, ya. Kemudian setelah duduk, kemudian melingkar, gitu ya. Kemudian melingkar, kemudian yang dilakukan adalah bagaimana mengambil hidangan yang terdekat dengannya, gitu ya. Kemudian setelah itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebelum kenyang, ya. Nah, ini sebuah adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di
di hadis yang lainnya ya, juga mengajarkan kepada kita dalam adab makan ini adalah bagaimana tadi penjelasan yang tadi, jadi kita tidak boleh terlalu kenyang makan ini. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa fathuluts li ta'amihi wa thuluts li syarabihi wa thuluts li nafsihi, gitu ya. Jadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas, gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak diperkenankan makan itu terlalu kenyang, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Misalkan menahan lapar tidak bagus, tapi terlalu kenyang juga tidak bagus, gitu ya. Jadi sesuai dengan kadarnya, gitu. Kekurangan juga tidak bagus, berlebihan juga tidak bagus. Jadi yang dianjurkan dalam Islam itu dalam mengkonsumsi makanan adalah proporsional, artinya secukupnya ya, secukupnya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama tadi dijelaskan sebelum makan. Jadi sebelum makan itu adalah mencuci tangan, kemudian makanan yang dihidangkan segala macam. Kemudian di sini juga tadi ada beberapa hadis. Insya Allah hadisnya sahih ya. Yang hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Ya, Abu Daud nomor hadis 303.761, hadis At-Tirmizi nomor hadisnya 1846. Ini kaitannya dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika akan makan, artinya sebelum makan. Ya, begitupun di hadis yang kedua, yang tadi juga kaitannya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Ini juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, dan riwayat-riwayat yang lain. Sangat banyak ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, bagaimana adab ketika akan mulai makan. Kalau tadi sebelum makan, ini ketika akan makan ya. Nah, di buku ini atau di kitab ini dijelaskan an yabda bi bismillah fi awwalihi wa yahmadullah ta'ala fi akhirih. Jadi mulai dengan mengucapkan bismillah, dan nanti setelah selesai mengakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi ini cukup gitu ya, ketika kita mau makan bismillah gitu, mau minum bismillah gitu. Kemudian setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Ya. Nah, di sini juga disebutkan ya, ada salah satu hadis ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait dengan adab minum ya. Adab minum ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Dan imam yang lain di Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad juga ya, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini. Artinya ini hadisnya adalah mutawatir ya. Banyak perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu kaitannya bagaimana ketika kita minum, itu minum juga ada adabnya ya. Jadi minum itu tidak langsung gelak semua, tetapi ada jeda ya. Gelak gitu. Jadi 3 kali. Ya. Kana yatanaffas fil ina'i thalathan. Jadi ada 3 kali tegukan. Jadi kalau minum itu misalkan 1 gelas langsung relak sekaligus. Itu bukan seperti itu ya, adab yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apalagi di sini juga dijelaskan bahwa wal ma'na yatanaffas fi syarabi fil ina bi an yuba'id al ina anhu wa yatanaffas ya.
la an yakuna nafs fil ina, gitu. Supaya jangan sampai kita minum kemudian kita juga mengeluarkan nafas, ya, mengeluarkan nafas ketika minum. Nah, itu tidak dianjurkan ya dalam Islam. Itu sangat tidak dianjurkan, apalagi sekarang sedang kondisi corona seperti ini, ya justru Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari kaitannya dengan bagaimana cara minum, ya, karena kan corona ini kan dari sini, dari nafas, ya, dari hidung, gitu ya, di nafas hidung. Maka yang betul ketika cara makan itu adalah bagaimana cara minum, maksudnya ya, cara minum itu adalah tidak langsung sekaligus, ya. Jadi ada jeda, minum, terus minum lagi, gitu ya. Jadi tidak secara sekaligus. Jadi ada jeda, ya. Supaya juga kita jangan sampai bernafas ketika minum. Artinya nafas kita keluar berarti masuk ke minuman tersebut. Nah, sehingga bisa jadi ada kotoran-kotoran atau sekarang itu virus, gitu ya, yang terkena kepada minuman tersebut, sehingga virus tersebut kita minum dan masuk ke dalam, ya. Nah, kemudian yang lainnya juga dijelaskan bahwa kaitannya minum ini wala yashrabu qa'iman, ya. Jadi kita juga menjadi adab kita sebagai seorang muslim tidak minum sambil berdiri. Wala yashrabu qa'iman, tidak minum sambil berdiri. Jadi diusahakan sambil duduk, ya. Misalkan biasanya di tempat-tempat resepsi gitu segala macam, itu biasanya tidak ada standing party, ya, tidak ada tempat duduk segala macam. Tapi kita sebagai seorang muslim, karena kita tahu ada bagaimana makan dan minum, berarti kita nyari tempat yang memungkinkan atau jongkok. Setelah jongkok atau ada kursi, gitu ya, kita baru minum, gitu. Nah, di antaranya juga yang lainnya adalah kita tidak boleh meniup makanan. Jadi udah ada makanan panas ditiup, gitu. Itu tidak, la yanfukh fit ta'am al-har, gitu ya. Kita tidak boleh meniup makanan yang panas, itu ditiup. Biarkan saja dingin, gitu ya. Makanan tersebut jangan ditiup, karena ternyata kalau meniup bisa jadi udara yang keluar dari mulut kita itu adalah kotoran, gitu ya. Sehingga masuk, apalagi kalau sekarang kan virus, ya. Kan kalau metode tes ginos, ya, untuk mengetes apakah positif atau negatif COVID-19 itu kan dengan cara meniup, ya. Nah, ada kantung plastik ditiup, gitu. Kemudian dari hasil itu baru dites, gitu ya, apakah positif atau negatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak boleh meniup makanan yang panas, gitu. Jadi lebih baik itu dibiarkan atau dikipas-kipas, gitu, makanan yang panas tersebut. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian juga sebelum selesai makan tidak minum terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini adalah merupakan adab-adab yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan bagaimana ketika kita sedang makan. Ya, artinya sangat luar biasa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam mengajarkan, ya, adab-adab makan ini sangat luar biasa. Artinya kalau misalkan dikaitkan dengan sisi kesehatan, ini sangat-sangat relevan, gitu ya, kajiannya, gitu ya. Jadi kajian ini adalah sebenarnya adab-adab makan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau disandingkan dengan kajian kesehatan, ini lebih lengkap lagi pembahasannya. Karena tidak mungkin, ya,
Al-Quran atau As-Sunnah ini menyalahi ilmu pengetahuan secara umum, tidak mungkin. Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu bagaimana kebutuhan ataupun bagaimana kebutuhan tubuh manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, diantaranya virus, kuman, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana adab kita setelah makan. Nah, itu kan tadi sebelum makan, kemudian ketika makan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga ini adalah al-qismu tsalis min adabil akal ba'da ta'am. Jadi bagaimana adab setelah makan. Yang pertama adalah al-yumsik qabla syaba', gitu. Jadi kita berhenti sebelum kenyang, gitu. Jadi kita dianjurkan makan itu tidak berlebih-lebihan. Jadi secukupnya. Jadi jangan sampai terlalu kenyang banget sehingga perut kita sakit, dan itu juga secara kesehatan tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah membersihkan asabi, ya, tangan kita, ya, dengan cara dijilat, gitu ya, dijilat, dibersihkan, gitu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga, membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2734, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. At-Tirmidzi nomor hadis 1817, Imam Ahmad nomor hadis 117. Ya, dijelaskan innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yardha 'anil 'abdi, akan atau pasti meridhoi kepada seorang hamba, an yukal aklah fayahmaduhu 'alaiha, makan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wa yashrabu syurbah, kemudian minum minuman, ya, baik itu air mineral atau air jus atau air apapun, ya, yang menjadi kesukaan kita, ya, air mineral, ya, air jus atau air susu, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini menjadi salah satu indikator Allah akan ridho terhadap makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum, ketika kita setelah makan atau ketika kita setelah minum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.